Apple Watch Series 5, Apple Watch Series 6. Bedanya apa ya? Mari kita cari tahu. Kalau dilihat dari rupanya sih secara visual emang kelihatannya nggak ada bedanya ya selain dari warna. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang cukup menjadi improvement di series 6 ini. Pertama dari sisi prosesor, S5 ini menggunakan prosesor S5, sedangkan S6 ini menggunakan prosesor S6. Sebetulnya kedua-duanya ini sama-sama menggunakan 64 bit dan punya dual core, tapi katanya yang S6 ini dia dibuat berdasarkan prosesor A30 Bionic yang ada di iPhone 11 dan diklaim 20% lebih cepat ketika menjalankan aplikasi, juga lebih hemat baterainya untuk beberapa jenis workout. Jadi dukungan untuk all day baterai life-nya betul-betul ditingkatkan. Berikutnya dari sisi fitur always on display, sebenarnya dari si S5 ini dia udah ada always on display, tapi di S6 ini always on display-nya ditingkatin 2,5 kali lebih terang. Jadi ketika kalian pakai di matahari yang lagi terik atau di luar ruangan, maka kalian lebih mudah untuk ngelihat jam kalian atau komplikasi yang ada di watch kalian walaupun dalam mode sleep. Nah, buat yang belum tahu always on display itu apa sih? Jadi always on display ini adalah fitur yang ada di watch dan sebetulnya udah ada di beberapa jenis handphone, smartphone juga. Jadi dengan always on display ini memungkinkan kalian untuk melihat complication atau face dari watch kalian walaupun dalam keadaan sleep. Nah, terus berikutnya di series ke-6 ini ada chip terbaru namanya U1 Ultra Wideband Chip. Jadi U1 Ultra Wideband Chip. Yap, seperti yang tadi saya bilang, chip itu baru dimiliki sama S6 walaupun sebetulnya belum begitu jelas benefitnya buat apa aja. Sejauh ini dengan adanya chip terbaru ini bakal mengenable short range wireless location yang gunanya untuk peningkatan experience seperti car key. Jadi kalau saya ngebayanginnya ketika kita pakai watch dan kita mendekat ke mobil kita atau pas kita lagi buka mobil kita yang mungkin dalam kondisi terkunci, maka mobilnya bakal automatically terbuka. Jadi cara kerja dari chip ini dapat memperkirakan jarak antara dua device yang mendukung ultra wideband dengan cara menghitung waktu tempuh sebuah gelombang radio ketika melewati dua device tersebut. Jauh lebih akurat daripada Bluetooth, LA, ataupun Wi-Fi. Nah, berikutnya ini juga yang cuma ada di series ke-6 yaitu Blood Oxygen Sensor. Sensor ini ngebantu kita untuk melihat atau memonitor tingkat saturasi oksigen di tubuh kita. Jadi ini ngebantu kita buat lebih aware dengan kondisi kesehatan kita. Berikutnya adalah Always On Altimeter. Jadi sebenarnya altimeter ini kan untuk mengukur altitude atau ketinggian dari permukaan laut, dan sebetulnya itu udah ada di series ke-5. Cuman di series ke-6 ini dia dibuat jadi real time dan memungkinkan kamu untuk mengetahui tingkat ketinggian dari permukaan laut kapanpun kamu butuh. Oke, berikutnya dari sisi ketahanan baterai ya. Jadi sebetulnya series 5 dan 6 ini udah menawarkan fitur all day battery life yang dimana memungkinkan kita untuk menggunakan watch sekitar 18 jam seharian. Nah, di series ke-6 ini Apple ningkatin kecepatan chargingnya dan meningkatkan ketahanan atau lebih hemat untuk beberapa jenis workout baik indoor ataupun outdoor. Mungkin dia pakai semacam artificial intelligence untuk memperkirakan kira-kira workout mana aja yang butuh daya yang nggak banyak-banyak banget. Saya juga nggak begitu paham. Tapi memang yang saya rasain yang series ke-6 ini jauh lebih hemat penggunaan daya baterainya daripada series ke-5. Dan dari sisi kecepatan charging di S5 itu sekitar butuh waktu 2,5 jam supaya baterainya terisi penuh. Sedangkan di S6 cukup 1,5 jam itu baterainya sudah full dari 0 sampai 100%. Nah, terakhir dari sisi harga, ada bedanya nggak sih? Well, kalau saya cek di iBox pada saat video ini dibuat, itu harganya sama-sama ada di 7 jutaan. Iya, cuma beda 200.000 aja. Jadi memang kalau dibanding-bandingnya series 6 ini hanya sedikit improvement sih dari series 5. Walaupun ada chip terbaru dan ada sensor terbaru, tapi saya bisa bilang peningkatannya nggak begitu banyak. Terus kalau bicara opini apakah lebih baik beli series 5 atau series 6? Kalau saya bisa kasih opini dan saya kasih saran, lebih baik kamu langsung beli yang series 6. Karena lagian harganya sama dong, nothing tulus, dan kamu dapat sensor yang lebih banyak, dan fitur yang lebih terbaru, dan juga punya varian warna yang lebih banyak. Apalagi buat kamu yang concern banget dengan masalah kesehatan, series 6 saya rasa pilihan terbaik deh. Oke, itu aja video perbandingan antara series 5 dan series 6. Jadi sekarang kita udah tahu apa aja perbedaannya. Kalau kesamaannya banyak banget dan kalian bisa dengan mudah menemukan di luar sana. Terima kasih untuk yang nonton video ini. Kalau ada pertanyaan, taruh di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Bye.